Nah, baik, perkenalkan saya Fajri Muhammad Ivan Priyatama dari kelompok 17 dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari masalah penugasan pada modul 5 tutorial penelitian operasional. Nah, jadi di sini untuk tugasnya itu adalah sebuah perusahaan jasa bernama Osikasut memiliki 5 orang karyawan yang dapat melakukan berbagai tugas. Setiap karyawan dialokasikan untuk tugas-tugas tertentu, yaitu tugas A, B, C, dan D. Berikut adalah waktu yang diperlukan untuk setiap karyawan menyelesaikan masing-masing tugas dalam jam per minggu. Di sini sudah tertera data yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah penugasan, dan kita diminta untuk menemukan penugasan optimal tiap karyawan terhadap pekerjaan, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu bisa minimal. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan penggunaan software Excel terlebih dahulu. Nah, di sini datanya sudah tertera seperti apa yang ada di soal. Namun di sini ada penambahan variabel dummy. Kenapa ditambahkan? Karena di sini kita bisa melihat bahwa jumlah karyawan itu tidak sama dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, sehingga ini termasuk penugasan tak seimbang, di mana dalam penugasan tak seimbang itu perlu adanya penambahan variabel dummy untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga karyawannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan total dari setiap variabel untuk dilakukan penyelesaian masalah. Jadi di sini di A kita klik sum, lalu di sini adalah penambahan dari kolom A, begitupun sampai kolom dummy. Begitu juga untuk setiap karyawan di sini kita klik sama dengan sum, lalu A, B, C, D, dan dummy. Kita enter, lalu sini kita copy, kita tarik ke bawah, dan di sini sudah menjadi total dari setiap kolom dan juga setiap baris. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai optimal, di mana untuk menentukan nilai optimal kita menggunakan rumus sum product, sama dengan sum product. Kita tarik untuk array atau matriks pertama, yaitu dari soal yang telah diketahui beserta dengan variabel dummy-nya. Lalu untuk array kedua atau matriks kedua kita masukkan tabel yang telah ada totalnya, karena tabel ini merupakan tabel yang akan kita ubah. Tutup, enter. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita klik tab data bagian atas, lalu solver. Nah, di sini untuk set objektifnya kita masukkan cells yang tadi telah kita masukkan rumus sum product. Enter. Nah, di sini untuk to-nya itu untuk tujuannya, karena kita diminta untuk soal adalah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu minimal, artinya di sini kita masukkan atau kita setting ke pilihan min. Nah, untuk changing variable cells-nya, kita masukkan kolom atau sel-sel kosong yang ada di tabel yang akan kita ubah nilainya. Klik enter. Lalu di sini untuk constraint atau batasannya kita masukkan nilai total yang tadi telah kita tambahkan pada kolom dan juga baris di tabel yang akan kita ubah nilainya. Nah, jangan lupa untuk tambahnya ini adalah sama dengan 1. Oke. Begitu juga dengan kolomnya, sama dengan di sini constraint-nya 1. Oke. Setelah itu kita pastikan bahwa select a solving method-nya itu sudah ada di pilihan simplex LP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Nantinya akan diperoleh bahwa nilai optimal dari pekerjaan yang tadi telah kita ketahui di soal adalah 42. Nah, setelah melakukan penyelesaian dengan menggunakan software Excel,
saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan software POMQM. Nah, di sini langkah pertama tentunya kita adalah membuka software POMQM itu sendiri. Setelah dibuka software POMQM-nya, di sini kita klik modul, lalu klik assignment, dan klik new. Nah, di sini ada beberapa data yang harus kita lakukan pengaturan, di mana untuk number of jobs-nya ini adalah jumlah karyawan yang tersedia, dan mesinnya ini adalah jumlah mesin atau jumlah pekerjaan yang akan kita optimalkan. Nah, di sini objektifnya sudah pasti minimize, karena tadi di awal atau di soal telah diketahui bahwa tujuan kita adalah mencari waktu minimal. Nah, di sini untuk jobs-nya tadi diketahui di soal adalah 5 pekerja, sehingga di sini kita masukkan 5. Sementara untuk mesinnya di sini atau jumlah pekerjaannya adalah 4. Nah, setelah dilakukan setting seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk jobnya ada 5 dan untuk mesinnya atau jumlah pekerjaannya adalah 4. Di sini tinggal kita memasukkan data. Bisa kita copy aja dari software Excel untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah dilakukan input data seperti ini, langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah klik solve yang ada di tab bagian atas. Nah, nanti diperoleh nilai optimalnya adalah 42, sama seperti apa yang telah tercantum di Microsoft Excel. Nah, baik. Setelah Excel dan juga POMQM, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian software MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan penugasan. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan mengubah nilai yang diketahui di soal ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini untuk matriksnya sendiri saya tambahkan nilai 0 di setiap akhir baris, dikarenakan nilai 0 ini adalah nilai dummy yang tadi telah dijelaskan bahwasannya untuk menyamakan nilai dari jumlah dari pekerja dan juga pekerjaannya. Nah, setelah dibentuk ke dalam sintaks seperti ini, kita bisa run. Di sini nanti akan muncul untuk matriks yang telah kita input. Matriksnya telah sama dengan tadi untuk di software Excel dan juga POMQM. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi moonclass. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat matriks solusi dari indeks yang akan ditemukan dengan sintaks sebagai berikut. Dilanjutkan dengan menghitung nilai objektif. Nah, setelah sintaksnya telah menjadi seperti ini, langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan blok pada seluruh sintaks dan juga melakukan run pada sintaks yang telah kita buat. Jadi kita tunggu. Nah, dihasilkan bahwasannya untuk nilai matriks solusinya adalah sebagai berikut, di mana dari matriks yang telah kita input diperoleh nilai objektif sebesar 42. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk permasalahan penugasan diperoleh nilai optimal waktu yaitu sebesar 42, di mana dalam pembagiannya Ahmad akan mengerjakan penugasan A
Adam akan mengerjakan penugasan B, Tiara akan mengerjakan penugasan C, dan Nisa akan mengerjakan penugasan D. Dan di sini diperoleh bahwasannya Nurul akan mengerjakan dummy atau tidak mengerjakan penugasan sama sekali. Mungkin sekian penjelasan dari penyelesaian permasalahan penugasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.